Perkara Ferdy Sambo ini sesuatu yang menyenangkan karena tiba-tiba terjadi Iya. dan dilakukan oleh petinggi negara, dibebaskan dari tuntutan hukum kalau misalnya dia melakukan pembelaan terpaksa. Tuhan, korban merasa kepada siapa dia minta perlindungan selain kepada negara? Apa alasan hakim sehingga mengurangi putusan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, dari 20 tahun menjadi 10 tahun, dari 13 tahun menjadi 8 tahun misalnya. Nah, itu kan kita harus tahu pertimbangannya apa. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Sahabat TA Project dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas tentang materi sekarang ini, alangkah baiknya teman-teman sahabat TA Project jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke saudara-saudara dan teman-teman Anda. Kali ini kita membahas sesuatu yang seminggu lalu yang sempat viral, yang dimana putusan Mahkamah Agung dalam hal ini adalah putusan kasasi telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait perkara Ferdy Sambo CS. Nah, untuk itu kita membahas ini untuk mengupas atau seperti apa proses hukum yang sedang berjalan kemarin. Apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Untuk itu kita membahas bersama dengan akademisi dari kampus Sultan Ageng Tirtayasa Untirta Serang, yaitu Pak Dr. Muhammad Arifinal. Selamat datang, Pak. Selamat. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya. Akhirnya diundang juga. Iya dong, kan kita kan sahabat. Wah. Putusan Ferdy Sambo ini kita searching belum muncul ini. Nah, bagaimana ini menurut Pak Dokter nih mengenai putusan kemarin? Ya, sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Tio mengundang saya di acara podcast ini. Terkait dengan putusan Ferdy Sambo, memang ini menjadi perhatian publik. Kenapa? Karena memang perkara Ferdy Sambo ini sesuatu yang mencengangkan, karena tiba-tiba terjadi ya, dan dilakukan oleh petinggi negara, dalam hal ini adalah aparatur kepolisian. Sungguh sangat disayangkan sebenarnya ada kejadian seperti ini. Memang dalam prosesnya di tingkat pertama, perkara Ferdy Sambo ini menyebabkan publik begitu antusias untuk mengikuti. Betul. Dan muncul juga tentunya pro dan kontra di dalam masyarakat. Kemudian di tingkat pertama, khusus untuk Ferdy Sambo diputuskan hukuman mati. Dan kemudian ada banding ya. Ada. Nah, bandingnya itu menguatkan putusan di tingkat pertama. Kemudian ada kasasi. Nah, yang cukup juga mencengangkan sebenarnya putusan kasasinya ini menimbulkan nuansa hukumnya itu tidak terlalu kental. Orang dapat melihat ini, putusannya kan tidak menjadi perhatian publik lagi. Padahal putusan kasasi ini pasti menimbulkan sorotan publik yang sangat tajam. Yes. Kenapa bisa misalnya Ferdy Sambo yang sudah diputuskan hukuman mati kemudian
dalam kasasi diputuskan hukuman seumur hidup. Walaupun memang di dalam ketentuan pidana itu kan diatur ya di pasal 10 KUH pidana bahwa pidana itu ada dua macam. Yang pertama adalah pidana pokok dan yang kedua adalah pidana tambahan. Pidana pokok itu tertinggi memang pidana mati. Ada pidana penjara, ada pidana kurungan, ada pidana denda, ada pidana tutupan. Itu di dalam pidana pokok tuh. Nah, sementara di dalam pidana tambahan itu ada 3 hal. Bisa dicabut hak, bisa perampasan barang tertentu yang ada dalam diri terdakwa, atau diumumkannya putusan hakim. Jadi dalam kasus Sambo ini, Sambo mendapatkan putusan pidana pokoknya adalah hukuman mati, pidana tambahannya adalah diumumkan di publik putusannya. Nah, apakah seseorang yang dinyatakan telah diputus secara hukuman mati dapat mengajukan upaya hukum? Ya, tentu saja hukum acara pidana kita mengatur bahwa ada hak dari terdakwa untuk banding, ada hak dari terdakwa untuk mengajukan kasasi. Itu mungkin yang terjadi. Namun mungkin sangat disayangkan bahwa di putusan kasasinya dalam tanda kutip ya, menimbulkan pro dan kontra lah di masyarakat. Betul. Ada orang yang memang tidak puas terhadap putusan ini, ada sebagian orang juga mungkin saja merasa bahwa putusan itu pantas. Itu mungkin barangkali yang bisa saya jelaskan. Karena udah menjadi publik perhatian luas gitu kan. Bahkan ada orang sampai menafsirkan no viral no justice kan. Ya kan sekarang begitu ya. No viral no justice. Tapi memang udah menjadi viral banget ya. Nah, terhadap putusan tersebut ya. Kalau secara secara akademisi atau secara KUHP itu sepertinya aspek-aspek apa saja sih yang bisa menjadi pertimbangan oleh hakim gitu tuh terhadap memutus suatu perkara pidana gitu. Aspek apa aja itu? Kalau di dalam sistem hukum kita sebenarnya dalam memutus suatu perkara, hakim itu kan didasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Misalnya orang bisa dibebaskan dari tuntutan hukum kalau misalnya dia melakukan pembelaan terpaksa. Diatur di pasal 48 tuh di KUHP. Itu adalah notware. Pembelaan terpaksa. Apabila seseorang dalam keadaan terancam nyawanya diserang oleh orang lain, lalu kemudian dia melakukan upaya untuk membela diri. Lalu kemudian karena pembelaan dirinya itu menyebabkan orang lain mati. Nah, hakim bisa membebaskan dengan alasan notware. Tapi kalau dalam perkaranya Sambo kan, Sambo bukan orang yang diserang. Sambo bukan orang yang nyawanya terancam. Alasan notware tentu saja tidak bisa digunakan ya. Dan memang di dalam prakteknya putusan Sambo ini kan tidak ada alasan itu untuk memunculkannya. Itu. Terus dalam hal alasan pemaaf misalnya, dalam kasus Sambo juga tidak ada alasan untuk dimaafkan. Kan? Nah, tentu saja karena memang waktu itu juga putusan tingkat pertama dalam kasus Sambo ini kan menjadi perhatian publik. Tentu saja hakimnya pada saat itu tidak akan berani memutus hukuman seumur hidup. Karena akan keluar dari ekspektasi masyarakat. Dan tentu saja pada saat itu hakim memutus dengan hukuman yang paling tinggi. Itu hukuman mati. Alasan kuatnya hakim membuat putusan hukuman mati karena memang dituntut oleh jaksa. Artinya hakim tidak melampaui wewenangnya gitu untuk memutus hukuman mati. Karena memang dituntut dengan pembunuhan berencana yang ancamannya memang hukuman mati. Hukuman mati. Gitu. Mentoknya di situ ya. Ya hakim tentu saja akan memaksimalkan putusan ketika itu karena memang menjadi sorotan publik. Nah, persoalannya dalam konteks lainnya, misalnya dibanding dan dikasasi,
itu kan hanya pemeriksaan berkas. Mm-mm. Tidak ada acara membuka kembali Buka, iya nggak ada, persidangan. nggak ada. Sehingga memang hakim tidak ada kontrol. Iya benar. Sehingga hakim dengan leluasa dia bisa memutuskan atau dengan alasan memperbaiki putusan. Hmm. Karena Artinya kan dia hakim ini mengadili sendiri berarti. Karena merasa bebas dan merdeka itu tadi ya dalam hal memutus ya kali ya. Kalau independensi hakim semua ada, tapi bukan pada tempatnya menggunakan independensi hakim untuk mencederai rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat. Ya, tentu saja putusan seperti ini akan melukai rasa keadilan masyarakat. Terutama secara khusus keluarga korban ya kira-kira. Otomatis gitu ya. Keluarga korban kan yang dirugikan. Tentu saja dia yang paling dirugikan dengan putusan ini. Iya, kalau saya lihat di banyak media, jadi Ferdy Sambo hukuman mati jadi penjara seumur hidup, Putri Candrawasih hukuman 20 tahun jadi 10 tahun, Kuat Ma'ruf 15 tahun jadi 10 tahun, Rizky Rijal 13 tahun jadi penjara 8 tahun. Nah, hal-hal ini kan membuat publik bertanya-tanya ya, mengenai apa sih yang menjadi pertimbangan kan gitu kira-kira ya. Ya, tentu saja kalau saya melihatnya gini, kan putusan ini itu belum dipublis oleh Mahkamah Agung, sehingga memang tidak bisa dipelajari. Ya karena kalau seorang akademisi itu kan berpendapat itu harus dengan data. Iya. Bagaimana bisa mengomentari putusan yang putusan itu belum bisa dibaca karena tidak dipublikasi. Kita mencari-cari di Google tidak ada tuh. Iya, nggak ketemu. Di direktori susah. Mahkamah Agung juga tidak ketemu tuh putusan-putusan itu. Sehingga memang harusnya setiap putusan yang memancing atau menimbulkan reaksi publik, Mahkamah Agung mengupload itu putusan itu di direktori sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Sebelumnya pernah kita bahas juga bahwa memang nanti akan ada banding, akan ada kasasi, dan itu belum inkrah. Saat itu kita pernah bahas itu sama salah satu lawyer juga di Banten. Tapi memang begini Bang, saya juga pada saat putusan tingkat pertama, karena menurut saya secara pribadi ya mungkin ada unsur, ada hak azazi manusia di situ juga ya kan, ada HAM juga di situ. Untuk hukuman mati itu saya nggak sependapat aja gitu tuh, ada kurang sependapat gitu. Tapi nggak tahu lah ya, banyak kepala, banyak pendapat yang berbeda-beda gitu, terutama hakim lah yang memutus gitu. Makanya kita penasaran apa yang menjadi putusan itu. Nah, kira-kira nanti ke depannya ada upaya-upaya PK nggak yang seperti itu? Ya kalau dilihat dari sisi ketentuan ya, kalau untuk PK rasanya sudah tidak memungkinkan ya. Sudah tidak memungkinkan. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa PK kan hanya dapat dilakukan oleh terdakwa dan ahli warisnya. Sehingga tidak bisa dilakukan PK ini, ketentuan ini, putusan ini. Tapi bisa saja dilakukan eksaminasi. Penilaian putusan di dalam internal Mahkamah Agung. Jika memang terdapat reaksi yang negatif ya terhadap putusan ini, tentu saja Mahkamah Agung harus melakukan langkah eksaminasi terhadap putusan ini. Dilakukan penilaian terhadap putusan itu melalui upaya eksaminasi. Nah, sebenarnya dalam ketentuan kasasi itu ada ketentuan pasal 253 yang harus menjadi pertimbangan hakim kasasi ya. Ini diatur di dalam pasal 253 KUHP di ayat 1. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan 3 hal. Apa itu? Pertama, apakah benar putusan yang sudah ada, baik itu tingkat pertama atau banding, hakim tidak menerapkan hukum. Atau hakim menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya.
Oke. Itu harus dilihat oleh hakim kasasi. Dalam putusan tentunya dilihat ya. Oke. Nah, untuk apa ini? Ini limitatif persyaratan hakim kasasi di dalam Oke. memutus. Yang kedua, apakah benar dalam cara mengadilinya di tingkat pertama dan banding dilaksanakan tidak menurut ketentuan perundang-undangan? Oke. Yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Oke. Kaitan yang pertama, ini kan dapat dilihat dalam penerapan hukum. Ya, misalnya, apakah Ferdy Sambo itu dituntut oleh pasal yang benar sehingga oleh hakim diputus secara benar? Apakah ada perbuatan yang dituntut tapi tidak dilakukan? Kalau dalam konteks Ferdy Sambo kan pembunuhan, jelas pasalnya jelas yang dituntutkannya. Berarti pasal yang diterapkannya benar dong. Benar. Nah, ini harus jadi perhatian di Mahkamah Agung dalam arti hakim yang mengadili. Yang kedua, cara-cara mengadilinya apakah dilakukan sesuai ketentuan? Misalnya proses dari mulai seseorang dituntut di pengadilan. Itu apakah melanggar KUHAP atau tidak? Oke. Sepanjang dalam proses itu tidak melanggar KUHAP juga tidak ada alasan untuk hakim kasasi melakukan perbaikan putusan. Apalagi yang ketiga, apakah hakim melampaui wewenangnya dalam memutus? Nah, kalau ketiga alasan ini tidak ada, kenapa tiba-tiba hakim kasasi memperbaiki putusan? Alasannya apa? Apakah putusan hukuman mati itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat? Nah, itu pertanyaannya tuh. Itu kan bukan wilayah hakim untuk menilai. Karena hakim memutus itu harus dengan rasio legis. Dengan alasan hukum yang jelas. Pertimbangan akal yang sehat. Kalau saya tentu saja walaupun ini dalam konteks hakim agung itu bisa mengadili sendiri. Dia bisa melepaskan putusan pertama kedua itu dengan menyatakan bahwa mengadili sendiri. Tetapi kan dalam konteks ini kan memperbaiki putusan. Apa yang mau diperbaiki? Berarti ada kesalahan dong di dalam memutus. Sebelumnya. Nah, kalau hakim pertama menyatakan bersalah dan dinyatakan hukuman mati, apa yang harus dikoreksi oleh hakim kasasi? Pertimbangan hak hukumnya. Apakah dalam mempertimbangkan hukuman mati ini alasan hukumnya benar atau tidak? Itu harusnya yang dilihat oleh hakim agung. Nah, kalau dia memperbaiki putusan, dia harus bisa menjelaskan kesalahan putusan itu di mana. Sehingga adanya pengurangan hukuman. Apakah bahwa hakim tingkat pertama terlalu berat memberikan putusan kepada terdakwa sehingga mengabaikan hak-hak terdakwa? Harus disampaikan itu di dalam putusan itu. Nah, sayangnya kan kita belum membaca nih putusan kasasinya sehingga kita tidak bisa melihat jelas apa sih sebenarnya pertimbangan hukum dari hakim kasasi ini. Nyari di Google belum ketemu. Itu makanya nah, kita hanya bisa menyayangkan adanya putusan ini. Alasan hakim kasasi melakukan perbaikan atas putusan sebelumnya. Ini kan jadi mencederai nilai kasasi. Kenapa sih harus ada kasasi? Sistem kasasi? Kasasi itu adalah lembaga untuk upaya hukum apabila ada ketidakpuasan oleh pihak jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal putusan. Nah, sekarang hakim menolak alasan kasasi si jaksa penuntut umum, menolak pula alasan
terdakwa. Tapi kenapa dia meringankan? Nah, itu dia tuh. Nah, itu pertanyaannya. Iya, pertanyaan besar itu. Lalu dia menggunakan dasar apa Iya. memperbaiki putusan gitu? Kalau menolak, berarti kan kita melihat hakim ngadili sendiri di situ. Iya. Dia punya pertimbangan sendiri berarti kan? Iya. Nah, apakah dasar pertimbangannya benar atau tidak? Nggak tahu. Nah, itu kita belum bisa melihat Membedah. sepanjang kita belum melihat putusan. Nah, kita bisa melihat hakim ini benar di dalam memutus kalau kita bisa melihat pertimbangannya dalam memutus, kan gitu. Iya. Apa alasan hakim sehingga mengurangi putusan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, dari 20 tahun menjadi 10 tahun, dari 13 tahun menjadi 8 tahun misalnya. Nah, itu kan kita harus tahu pertimbangannya apa. Iya. Tapi reaksi publik ini luar biasa sekali loh, Pak Dokter. Mengingat ini bicara soal penegakan hukum yang ada di Indonesia secara global kan gitu ya. Ini berpotensi kemungkinan turunnya rasa trust, kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum. Ini udah luar biasa sekali nih reaksi publik nih. Apakah itu berpotensi gitu Pak Dokter menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang ada di Indonesia gitu? Ya tentu saja masyarakat akan kecewa. Masyarakat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kenapa? Karena yang dilihat masyarakat kan tidak pada analisa, tapi pada hasil akhir. Pasti masyarakat bertanya, kenapa sih orang yang sudah diputus hukuman mati kok bisa jadi putusannya seumur hidup? Mungkin masyarakat akan melihat ada permainan apa di belakang itu. Jadi negative thinking ya? Iya. Kalau kita akademisi nggak boleh begitu kan? Iya benar. Kita harus melihat putusannya. Iya benar. Sehingga kita bisa melihat apakah putusan ini benar atau tidak. Namun tentu saja ini juga harus jadi pelajaran bagi kita. Bahwa Mahkamah Agung harus berhati-hati di dalam membuat putusan. Sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik. Karena apa? Karena harapannya kepada siapa lagi selain Mahkamah Agung? Iya benar. Ini kan endingnya di situ. Lembaga tertinggi yang merupakan lembaga penilai akhir. Kalau lembaga penilai akhir sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat, lalu mau percaya pada siapa? Iya. Nah itu mungkin akan menjadi sorotan di dalam masyarakat. Ya kalau saya selaku akademisi ya hanya bisa menyayangkan saja kenapa bisa ada putusan seperti ini. Efeknya luar biasa sekali memang Pak Dokter. Mengingat bisa jadi dengan adanya putusan kasasi ini ada masyarakat awam yang ingin mengadukan di depan matanya ada dugaan tindak pidana misalnya. Jadi takut gitu tuh. Takut gak ada hasil lah. Kan kira-kira begitu ya. Jadi seperti paranoid ya gitu kan. Apakah penegakan hukumnya tegak lurus atau seperti apa ketika nanti saya melaporkan sesuatu kan kira-kira begitu ya. Ini asumsi ini yang terjadi yang ada di masyarakat ya. Saya pernah berkomunikasi juga ngobrol-ngobrol dengan yang di tingkat bawah ya. Jadi memang ada rasa ketakutan seperti itu gitu tuh. Nah ini yang sangat bahaya sebenarnya. Masyarakat harus membangun lagi nih tingkat kepercayaannya kepada institusi atau penegakan hukum gitu kan. Mengingat konstruksi yang ada di hukum yang ada di Indonesia ini ya sedemikian rapih sebenarnya kan sudah bagus gitu. Cuma sayangnya paranoid itu udah muncul gitu kepada publik Pak Dokter itu. Seperti apa nih antisipasinya kira-kira agar publik bisa trust lagi terhadap penegakan hukum kemudian hari gitu. Ya tentu saja dari sisi penegakan hukum ya terutama Mahkamah Agung tentu saja harus memperbaiki diri dari sisi kelembagaan. Kontrol terhadap hakim itu harus dilakukan secara baik dan benar. Berkala lah ya kira-kira ya. Ya artinya gini, kita sekarang sebenarnya kan sudah ada instrumen tambahan dalam aspek yudisial ini ya, yaitu adanya komisi yudisial. Iya. Nah komisi yudisial itu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap hakim.
dalam proses penegakan hukum. Mhm. Nah, itu di eksternal. Mhm. Di internalnya sebenarnya kan ada hakim pengawas Mhm. yang bisa mengawasi hakim dari dalam. Mhm. Itu. Apakah dua alat pengawas ini tidak bekerja dengan baik sehingga misalnya putusannya bisa seperti ini? Tapi kan kalau dalam hal memutus, menurut saya dalam hal ini lembaga pengawas kayak Komisi Yudisial tidak bisa masuk berperan aktif dalam hal mengontrol itu, Pak Dokter. Betul, tetapi kan di dalam begini, Hmm. di dalam proses penegakan hukum Hmm. itu kan ada perilaku hakim. Ya, perilakunya ya. Ada waktu di dalam kasasi, Hmm. misalnya kasasi diajukan. Apakah langsung diputus? Kan ada waktunya. Ada Bang. Ada berhari-hari itu sebelum putusan itu diputus dan dibacakan kan. Nah, Benar. Komisi Yudisial bertugas untuk mengawasi perilaku hukum hakim dalam proses penegakan dari mulai masuknya perkara, dia periksa, lalu dia putus. Dalam jangka waktu itulah diawasi perilakunya. Apakah ada aspek lain di luar putusan itu? Kan bisa saja hakim pada saat, kan hakim dilarang nih dalam proses penegakan hukum, hakim dilarang ketemu dengan orang lain. Apakah dalam proses penegakan hukum ini ada proses pertemuan antara hakim dengan si X misalnya, hakim dengan si Y misalnya, untuk mempengaruhi putusan hakim? Ini kan juga harus dilihat. Iya ya. Tentu saja kita bisa ngomong, ya kita tidak tahu Pak, karena kita tidak mengawasi hakim. Nah tentu saja itulah tugas KY. Iya ya. Memastikan, KY itu harus memastikan bahwa dalam setiap putusan hakim taat terhadap asas. Hakim tidak boleh bertemu dengan orang pada proses penegakan hukum. Nah kalau terjadi, berarti kan sistem hukum kita tidak bagus dalam proses pengawasannya. Nah, kita mengharapkan ini tidak terjadi lah di dalam proses-proses putusan itu ya. Kita masih berharap dan kita masih optimis lah bahwa penegakan hukum di Indonesia ini udah cukup baik. Iya, benar. Kita harus jaga, kita harus rawat, dan kita bersama-sama mengawasi itu. Bicara soal apa namanya penegakan hukum tadi, sebenarnya tujuan hukum itu apa sih, Pak Dokter? Ya tentu saja kan kalau kita pelajari dasar ya di pengantar ilmu hukum ini, apa sih tujuan hukum? Tujuan hukum itu kan untuk mencari keadilan. Salah satunya. Yang kedua mencari kepastian hukum. Yang ketiga kemanfaatan. Kan cuma 3 aspek itu yang kebanyakan kita yakini sebagai tujuan hukum. Tapi dalam proses penegakan hukum yang utama adalah keadilan. Keadilan terhadap siapa? Terhadap korban. Terhadap korban. Ya korban pertama-tama kan? Iya benar. Kenapa? Karena dia yang nuntut ya. Tugas negara dalam hukum pidana adalah mengembalikan keadaan kepada keadaan semula. Bahwa si korban ini kan tadinya nggak masalah kan. Lalu kemudian terjadi adanya suatu pembunuhan. Korban merasa kepada siapa dia minta perlindungan selain kepada negara. Iya. Nah, betul. negara melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan instrumen hukum. Dalam hal ini melaksanakan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab hukum acara pidana. Iya. Gitu. Dan itu dilakukan dalam proses penegakan hukum kita kan. Nah, kan masih ingat lah dulu ya dalam konteks penegakan hukum itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Salah satunya? Yang pertama misalnya undang-undang. Apakah undang-undangnya sudah benar atau sudah baik? Iya. Sudah mencakup semua hal. Itu nanti kaitannya dengan asas legalitas kan. Iya benar. Masih ingat kan waktu di pelajaran awal-awal nulum delictum nulla puna sine praepe lege punali. Seseorang tidak dapat dihukum kecuali oleh kekuatan undang-undang kan yang sudah ada terlebih dahulu. Ya. Sebelum perbuatan itu dilakukan.
Kalau bicara asas legalitas kan kaitannya dengan aturan hukumnya. Pertanyaannya, apakah dalam proses penegakan hukum Ferdy Sambo ini sudah menggunakan hukum atau undang-undang yang benar, kan begitu? Iya benar. Nah, kalau sudah benar, terus mau diperbaiki apanya? Iya ya. Kan gitu logika dasarnya kan? Iya. Nah, yang kedua ada aspek penegak hukum. Penegak hukum adalah unsur utama yang mempengaruhi. Karena ada ujaran juga kan, ya hukum yang baik digunakan oleh penegak hukum yang tidak baik jadi tidak baik. Yes, benar. Atau sebaliknya, hukum yang tidak baik digunakan oleh penegak hukum yang baik kan bisa jadi baik. Jadi baik. Benar. Yang bagus adalah hukum yang baik, penegak hukum yang baik. Dalam prosesnya kan begitu. Sehingga tidak mencederai. Nah, nanti ada aspek budaya, sosiologis. Ya, aspek budaya itu sosiologi itu. Jadi misalnya bagaimana masyarakat menilai putusan ini? Benar-benar. Apakah akan ada reaksi terhadap putusan ini atau tidak? Apakah putusan ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat atau tidak? Nah, tentu saja hakim tidak akan melihat itu. Oke. Hakim harus melihat ke pasal 253 KUHP. Kaitan dengan limitasi dalam proses kasasi. Berarti aspek yang tidak dilihat itu di nomor sekian lah. Ya karena tidak menjadi instrumen. Oke. Iya, itu kan dampak. Iya benar-benar. Itu dampak ya. Dampak yang akan ditimbulkan dari putusan. Tentu saja hakim harus patuh kepada KUHP. Iya. Apakah dalam proses kasasi Sambo ini sudah sesuai dengan pasal 253 atau tidak? Iya. KUHP tentang syarat limitasi sehingga hakim bisa memperbaiki putusan kan begitu. Iya benar. Nah, kalau nggak ada alasan, harusnya kan hakim kasasi menguatkan gitu loh. Iya. Kalau nggak ada alasan harusnya menguatkan. Apalagi kedua permohonan kasasi ditolak. Iya. Ketika ditolak berarti apa yang menjadi pertimbangan perubahannya? Nah, terkait perkara Aku ini, Ferdy Sambo ini pertanyaan yang luar biasa ini. Pertimbangan itu apa gitu tuh? Pertimbangan besarnya gitu tuh. Kalau aspek sosiologi hukum itu menjadi sekian di belakang gitu tuh. Lantas aspek apa gitu kan? Ketika sosiologi hukum yang kita anggaplah di nomor sekian kan gitu tuh. Lantas perubahannya apa? Ini yang menjadi saya juga agak bingung gitu tuh. Tapi memang kalau menurut saya pribadi, analisa saya pribadi, untuk yang satu itu memang saya lebih kepada HAM ya. Setiap orang berhak untuk hidup lah, kira-kira begitu ya di konstitusi kita gitu. Saya sih mengarahnya ke sana, analisa saya gitu tuh. Maka itu menjadi pertimbangan juga, mungkin seperti itu. Namun alasan hukum yang lainnya dikuranginya apa? Kan gitu ya. Saya nggak paham tuh. Karena memang belum lengkap nih konstruksinya nih, pertimbangannya nih. Gini, kalau kita lihat dari hukum normatif, ya, berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati itu menjadi pidana pokok. Sepakat nggak sepakat, itu sudah menjadi ketentuan dan yang harus kita ikuti. Ya. Dari sisi instrumen hukumnya ada hukuman mati. Sehingga kalau hakim memutus dan menjatuhkan terpidana pembunuhan berencana itu dengan hukuman mati, sah. Yang tidak sah kalau tidak dituntutkan oleh jaksa penuntut umum misalnya. Ini jaksa penuntut umumnya aja menuntut hukuman mati. Hakim memutus hukuman mati, berarti benar dong. Iya. Dari sisi instrumen. Iya. Aturan, ketentuan. Satu rel lah Satu rel. Nah, kalau ada memang pendapat lain terkait dengan hak asasi manusia. Itu kan apa ya? Kita harus melihatnya itu sebagai suatu keinginan masyarakat. Dalam konteks HAM
yang mengacu pada internasional. Oke. Hukum internasional tuh bahwa memang di internasional hukuman mati itu sudah tidak ada. Iya. Iya, benar-benar. Sehingga itu menjadi keyakinan lah sebagian masyarakat Iya, benar. bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan. Tapi bagi hukum Indonesia yang masih menggunakan pasal 10, ya mau tidak mau harus diikuti. Masih bisa itu ya. Dan itu tidak melanggar HAM. Oke. Karena kan ditentukan kecuali di dalam pasal 10 hukuman pidana pokok dicoret tuh hukuman mati. Tidak ada lagi. Lalu kemudian hakim memutus hukuman mati, hakimnya salah. Iya ya. Enggak ini ya. Enggak Ini kan sesuai. hakim benar dalam arti begini. Ada ketentuan yang mengatur bahwa hukuman mati itu sah diterapkan dalam hukum Indonesia. Ya, jangan dipertentangkan dengan asumsi publik. Iya, benar. Yang mengatakan bahwa hukuman mati sudah tidak layak di alam sekarang. Ya janganlah. Karena tidak equal. Iya. Kalau memang mau rubah pasal 10 itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bersidang di dewan. Yang bersidang itu ya Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memperdebatkan itu. Yes. Sehingga bisa dicabut atau tidak. Iya. Kalau konteks sekarang itu sudah tidak tidak pas membicarakan apakah harus dengan hukuman mati atau tidak. Ada orang yang tidak berpandangan, ada orang yang tidak sependapat dengan adanya hukuman mati. Nggak bisa. Karena tidak equal gitu loh. Iya. Kalau mau ya rubah undang-undangnya. Iya, apalagi ada KUHP terbaru katanya. Nah, di dalam KUHP terbaru saya belum baca nih. Apakah masih ada hukuman pidana mati? Itu seumur hidup kalau nggak salah. Hah? Seumur hidup. Ya tinggal kita lihat nanti penerapannya kalau memang seperti itu. Saya belum baca di Secara KUHP saya juga belum baru. lengkap sih. Kenapa belum saya baca? Karena memang belum berlaku. Iya, 3 tahun 4 tahun ke depan lagi lah. Cuma kalau dalam riset nanti tentu saja kita harus baca. Iya. Gitu. Ini jadi bahan kajian juga nih, menarik nih karena di situ banyak undang-undang yang berubah lah, kira-kira begitu ya. Untuk apalagi di kita profesi kita kan harus detail juga, jeli itu untuk beberapa tahun ke depan itu. Karena itu bisa bermanfaat peraturan terbaru. Baik sahabat TA Project, tanpa terasa waktu sudah 30 menit, sebenarnya masih panjang yang banyak yang ingin kita bahas ini. Kita mau menguliti putusan, namun kita belum memiliki bahan ya Pak Dokter ya. Bahan putusan yang memang saya cari-cari di Google juga belum ketemu ya mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal memutus terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang lainnya menjadi, kalau kata bahasa media sosial diskon lah, kira-kira begitu ya, mendapatkan diskon gitu kan. Nah, tapi tetap kita masih mencari, terutama saya masih penasaran terhadap putusan tersebut. Namun tanpa terasa kita sudah diskusi bareng dengan Pak Dokter. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan. Sebelum kita tutup, Pak Dokter ada yang ingin disampaikan Pak Dokter? Ya, mungkin ke depan kita lanjut lagi kalau sudah ada putusannya ya. Siap, benar-benar. Ya, artinya supaya diskusinya tidak terputus. Iya benar. Nanti kita lihat nih apa rasio legis daripada hakim di dalam memutus perkara kasasi ini. Iya. Nah, kita kan sebagai akademisi tentu akan menyoroti dari sisi kecermatan dan kehati-hatian hakim di dalam memutus perkara. Itu saja nanti kita akan lihat. Oke. Gitu. Sip, nanti kita berjumpa lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa sahabat-sahabat TA Project, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bagikan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.